terus tiba-tiba jenazah ngelihat ke atas kayak gitu dengan memang sih kain kafannya tertutup, nggak kebuka. Cuma karena berhubung ini merosot, jadi saya coba cuman hanya ada driver, di mobil juga cuma hanya ada jenazah, dan jenazah juga udah dalam kondisi di kain kafan, tidak ada pihak keluarga, dan pihak keluarga juga di sana udah nungguin. Kita kan selama perjalanan itu kan kontek-kontekan, terus juga dikasih tahu juga kalau ternyata ini udah mau OTW ini dari Bekasi, dan dia di sana keluarga, saudara semuanya udah nunggu. Pas kita jalan itu lewat Kota Bekasi, masuk ke jalan tol Bekasi Barat di daerah Pekayon, dan perjalanan kurang lebih estimasi di map 5 sampai 6 jam. Dan waktu itu dalam perjalanan sendiri yang kita hanya cuman berdua sama jenazah, nggak ada temen, nggak ada kru juga. Kita lewat jalur Padalarang karena pada saat waktu itu jalan tol itu kan masih diberlakukan one way. Jadi kita lewat tol Padalarang, terus Cilenyi, lewat jalur Nagrek. Di sana tuh rame banget perjalanan, dan kita di jalan itu sempat matiin sirine. Tapi kalau rotator yang warna merah itu tetap nyala karena biar santai aja. Jadi kita perjalanan kita matiin sirine, terus kondisi juga macet. Nah, di Nagrek waktu itu sampai jam setengah 1, kurang lebih setengah 1 dini hari di perjalanan. Terus tiba-tiba macet. Nah, terus ada ruang buat nyalip, kita ambil jalur. Terus tiba-tiba ada mobil di depan kita tuh yang dia ngerem secara mendadak. Ngerem mendadak, jenazah mulai keprosot yang hampir kena ke sisi sikut. Kan kondisi keranda itu kan licin dan nggak ditutupin juga sama kain hijau. Jadi cuma cash di dalam mobil itu keranda, dan hanya ada jenazah yang sudah di kain kafanin secara rapi, tapi nggak ditutupin tuh sama keranda, sama penutup keranda. Jadi ngelos begitu aja karena kondisinya secara basic kerandanya stainless, dia licin. Pas kita ngerem mendadak tuh, nah jenazah ke depan. Nah, mulailah di situ sedikit ada gangguan-gangguan suara nangis. Terus tiba-tiba jenazah ngelihat ke atas kayak gitu dengan memang sih kain kafannya tertutup, nggak kebuka. Cuma karena berhubung ini merosot, jadi saya coba cari jalan menepi sebentar buat memperbaiki jenazah untuk diposisikan kembali seperti semula. Waktu itu juga emang kita ngandelin hanya map doang. Di Sherlock sama keluarga di daerah Majenang itu cuman, "Bang, nanti tolong anterin ke sini karena ini kita nggak ada yang bisa ke Kota Bekasi, dan waktu juga lebih baik abang yang datang ke sini." Di Sherlock sama keluarga sama suaminya, dan suami juga udah kasih tahu bahwa, "Bang, nanti di perjalanan sebelum nyampe ke lokasi, ke rumah kita udah ditungguin kok sama warga sama saudara. Jadi abang nggak usah khawatir, nanti abang lewat aja sini, nanti dipatokin ke sini ke sini." Dan kita ngikutin map lewat Nagrek, terus Garut, Cimahi, Garut, baru sampai ke Majenang. Dan karena memang kita ngikutin map dari mulai berangkat sampai pulang, jadi kita kayak disasarin. Mungkin karena efek dari kita bawa mobil terus kaget, ngerem mendadak, jenazah merosot ke depan. Dari semenjak itulah kita kayak abis denger suara tangisan, ditambah lagi kayak disasarin. Soalnya emang map itu masuknya ke daerah-daerah yang hanya cuma satu mobil doang yang bisa masuk. Itu kalau aja ketika kita masuk terus ada mobil lagi masuk, itu mungkin siapa duluan yang mau ngalah, mundur dulu, dan nggak bisa, harus dua mobil. Dan itu masuk ke daerah-daerah sawah yang kanannya itu ada kuburan, kirinya itu sawah, ada lagi penerangan di daerah tersebut. Sampai kita menemukan jalan aspal,
dan akhirnya ketemu sama pihak keluarga, ketemu sama keluarga juga, diarahin ke rumah duka. Setelah itu kita turunin jenazah dari mobil, kita serahkan kepada keluarga. Terus keluarga nanya, ini gimana, ini kenapa kok bisa begini. Dia mungkin ngerasa ini pasien mungkin tadinya mau pulang kampung, karena berhubung kondisinya dia harus pingsan, terus kena serangan jantung. Ya alhasil keluarga bertanya-tanya, takutnya ada indikasi lain selain memang penyakit, kayak gitu. Nah, singkat, setelah sudah diserahkan ke keluarga, kita sama keluarga izin pamit pulang lagi ke Bekasi. Ditambah lagi juga karena waktu itu udah larut malam.